Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dengan NIM 22121032. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada tahu nggak sih aku di sini mau ngapain? Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang pemahaman Islam wasatiyah. Nah, ada yang tahu nggak sih dengan pemahaman Islam wasatiyah? Nah, mari kita belajar bareng-bareng ya. Nah, di sini pemahaman Islam wasatiyah itu sering kita sebut dengan Islam moderat. Nah, apa sih Islam moderat itu? Nah, jadi Islam moderat itu adalah pemahaman atau pengalaman agama Islam yang seimbang, adil, dan proporsional nih teman-teman. Nah, konsep ini tuh menekankan pada jalan tengah, tidak menghindari ekstremisme dan liberalisme, serta mengedepankan prinsip-prinsip rahmatan lil alamin. Nah, pada tahu nggak sih, ada nggak sih dalil yang membahas tentang Islam wasatiyah? Nah, ternyata ada teman-teman. Nah, jadi dalil yang membahas tentang Islam wasatiyah itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Nah, selain ayat Al-Quran, ada nggak sih hadis yang membahas tentang Islam wasatiyah? Ternyata ada teman-teman. Nah, itu dari begini bunyinya teman-teman. An Abi Shalih, An Abi Sa'id, An Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan qala udula. Dan yang artinya dari Abi Sa'id, dari Nabi bersabda, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasaton. Beliau berkata, maknanya itu adil. Nah, berarti ada gitu. Nah, gimana sih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Nah, yang pertama misalnya dalam beribadah. Nah, dalam beribadah itu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula melalaikan. Jadi kita itu harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, yang kedua apa nih? Nah, yang kedua itu dalam bermuamalah. Bermuamalah itu apa contohnya, Kak? Nah, misalnya bermuamalah itu dalam transaksi ya teman-teman. Nah, dalam bermuamalah itu kita tidak boleh berlebihan, atau dalam transaksi tidak boleh riba ya. Jadi kita itu nggak boleh merugikan orang lain, harus adil, oke? Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada dalam bergaul. Nah, kenapa dalam bergaul? Nah, jadi kita di sini dalam bergaul itu tidak boleh memandang dalam agama, ras, budaya, suku. Jadi harus bergaul dengan semua orang, harus menghormati semua pendapat dan keyakinan orang lain agar terjalinnya hubungan yang harmonis dengan semua orang. Nah, apalagi nih contohnya? Dan yang terakhir itu ada dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita tuh harus dalam menyelesaikan masalah, kita tuh harus mengedepankan musyawarah dan mufakat. Kita tidak boleh terprovokasi oleh emosi dan selalu harus berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Tidak boleh bagi diri sendiri ya, semua pihak. Oke? Nah, mungkin itu saja sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya dapat dimengerti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.